إنه هو السميع البصير. Al-ayat Sadaqallahu Al-Azim. Keturunan Isa para ulama istilah para kiai para asatidz syukur. Utamanya gunakan tokoh masyarakat untuk disyukuri pada berjuang pada bisa melawan betul itu baik gunakan agar bisa apa sih ya? Ibu Retno Purwolis ini MPD Kapulo Sahabat-Mati Ugi Sedaya Jajaran Dewan Asatidz Asatidzah Kapulo Sahabat-Mati, dan tak lupa kepada anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama di pagi yang sangat bahagia ini, patut kiranya kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendaknya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah guna untuk sama-sama tolakul ilmi. Harapan dan doa semoga atas kedatangan kita bersama betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kali salawat salam bagi Allah fansahkan dalam junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kali kita kepada kita sendiri ini mengikuti diri Islam wal iman. Hati anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, dalam mengawali tausiah pada pagi hari ini yang kita awali senang untuk membaca salawat kita dengan harapan semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya cita-cita sehat di antara kita. Semoga tambah jaya, maju, amin, Allahumma Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi yurja syafa'atuhu li kulli awlin min awalihim ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Untuk lebih sportifnya, Pak Ustadz ingin tanya bagaimana kabarnya pagi hari ini, masih tetap semangat? Sekali lagi, masih tetap semangat? Coba ketika Pak Ustadz tanya bagaimana kabarnya pagi hari ini, tolong dijawab dengan kompak membaca Alhamdulillah. Sekali lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sudah? Ini bukti bahwa kalian senantiasa
siap dalam menerima ilmu. Coba supaya tidak ngomong sendiri ya, agar lebih sportif. Tangan kanan diangkat semuanya, tempelkan pundak sebelah temannya, katakan hai sholat. Sekali lagi, hai sholat. Bukan kompak, hai sholat. Kalau dengar ceramah, jangan ngobrol, jangan ngelamun, jangan mikirin pacar. Fokus, fokus, fokus. Salaman, salaman, salaman. Malaikat menyaksikan kita bersama. Salaman. Salaman, salaman, salaman. Sekali lagi, tangan kiri diangkat. Mana tangan kirinya? Semuanya. Tempelkan pundak sebelah temannya. Katakan hai teman. Sekali lagi, hai teman. Saya pasti sukses. Kalian saksinya. Salaman, salaman. Malaikat menyaksikan kita bersama. Salaman. Iya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Dalam mengawali tausiah pagi hari ini, mari kita tata niat kita dengan baik. Niat dalam thalabul ilmi apa anak? Mencari ridho Allah subhanahu. Kemudian izalatul jahli, ngilangi kebodohan, baik kebodohan kanggo awake dhewe atau yang lain. Kemudian diniati apa lagi anak-anak? Lisukrin nikmat, mensyukuri nikmat akal agar Allah senantiasa menuntun kita menuju ridho Allah subhanahu. Kemudian diniati apa lagi anak-anak? Liikhya'iddin, menghidupkan agar semoga kalian thalabul ilmi pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke. Iya. Nawaitu ta'allufa lilaili ridhallahi wa izalatil jahli an-nafsi wa khairi wa ihya'id dini wa lisukri ni'mati biniyatin sadiqah wa ma'am tawakkuli la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
shadiqah kelawan niat sing betul-betul napa bener golek ridane Gusti Gusti Gusti. Makanya anak-anak untuk mewujudkan mimpi jadi kenyataan, siji saya sering sampaikan kepada anak-anakku semuanya, kalian adalah generasi bangsa, calon pemimpin Indonesia ke depan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana ilmu mewujudkan mimpi jadi kenyataan? Lewat pesan peristiwa Isra Mi'raj. Satu, jangan lalaikan kewajiban kalian sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Perintah sholat jangan sampai ditinggalkan. Setuju? Setuju? Saking pentingnya sholat ketika Allah memerintahkan Rasulullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan Rasul untuk berzakat, cukup lewat firman-Nya. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah puasa, cukup lewat dawuhnya. Tapi ketika Allah memerintahkan Rasul dalam melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang secara spesial kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi lewat peristiwa Isra. Coba anak-anak, apa itu artinya Isra? Anak-anak ada yang tahu nggak tuh? Yuk, apa? Berjalan, ya wis gak apa-apa, melaku gampangane. Teknik kok melaku munggah, melaku maksudnya apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam apa siang hari? Pada malam. Ya Allah, tidak cukup hanya itu. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu menuju langit yang lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Maqdis, lalu ke Arsy, kemudian mengadakan kunjungan ke surga dan neraka. Hanya memakan waktu sepertiga malam. Alhamdulillah, hanya memakan waktu masuk akal apa tidak anak-anak? Masuk akal apa tidak? Tentu akal tidak Makanya anak-anak, Isra Mi'raj ini merupakan sebuah peristiwa di luar pemikiran jangkauan akal manusia. Siji kedadean sing aneh tapi nyata tapi aneh tapi nyata tapi bagaimana tidak aneh Pak Ustaz? Dalam waktu yang sekejap Rasulullah mampu menembus 3 dimensi alam. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alamnya namanya alam nasuh. Bahkan beliau sempat singgah di 5 siji Thaibah atau Yasrib yang sekarang dinamakan dengan Madinatul. Tempat yang kedua apa anak-anak? Madian.
Kemudian tempat yang ketiga, Baitullahmi. Kemudian tempat berikutnya, ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat, Gunung Tursi, baru sampai ke tujuan dari Masjidil Haram. Kemudian tempat yang kelima adalah Masjidil. Tidak cukup hanya itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya sampai menembus ke langit 7. Itu alamnya namanya alam malakut, alam bahkan ketika menembus dari langit satu ke langit yang lain, beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, termasuk langit yang pertama bertemu dengan Nabiullah ya Allah gak nyambung, Nabiullah langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi. Langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yunus. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Mu. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Wahid. Alamnya alam malakut. Tidak cukup hanya itu anak-anak, beliau melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, yaitu alam lahut. Beliau didampingi oleh malaikat yang bernama malaikat Jibril. Ya Allah, ketika menembus alam lahut, alam ketuhanan, ternyata apa? Malaikat Jibril tidak sanggup menembusnya. Ketika itu Rasulullah memaksa, ya Jibril, jangan biarkan aku sendirian sowan kepada Allah. Sirmani walau khaffatan, dampingi aku meskipun hanya sebentar. Ya Allah, ternyata apa anak? Ketika masuk ke alam lahut, ternyata malaikat Jibril tidak mampu. Muhammad, ketika kamu bertemu dengan Allah, pesan malaikat Jibril, tolong ucapkan salam kepada Allah Subhanahu. Salam itu kemudian diabadikan dalam bacaan tasyahud. Tasawuf awal pakai at-tahiyyatul mubarak. Apa ya? Sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka yuhan nabi wahi. Assalamu alayna ala ibadin salihin. Kemudian melanjutkan asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata apa nak? Ketika Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ketika itu Rasulullah kemudian bertanya, apa cukup hanya saya ya Allah? Engkau berikan keselamatan, kasih sayang kepadaku. Bagaimana nasib tentang umatku? Ini bukti kecintaan Rasulullah kepada kita bersama. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Alhamdulillah. Tidak cukup hanya itu, semua makhluk yang ada di dunia sama-sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Ya Allah. Makanya kado ketika Rasulullah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus sampai ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur, Aras, mengadakan kunjungan ke surga dan neraka, kembali ke dalam dunia hanya dengan waktu semalam. Hasilnya kewajiban sholat 5. Coba anak-anak, subuh berapa rakaat? Yuk. Maghrib berapa rakaat? Yang 4 sholat apa saja? Zuhur. Muga-muga istiqomah lakoni kabeh. Alhamdulillah. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Coba sholat subuh 2. Yuk kalian sing nyambung. Sholat subuh 2. Sholat maghrib 3. Zuhur, asar dan isya 4. Pesan pertama, kerjakan sholat 5. Karena tema kaji kita hari ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan keutamaan sholat bagi belajar baca. Yuk kita berdoa kepada Allah, tangan diangkat semuanya. Ya Allah, semoga saya menjadi anak yang solih, yang solihah, berbakti kepada orang tua, nusa, agama, dan bangsa. Allahumma amin. Muga-muga dijagai dening Allah. Alhamdulillah. Coba anak-anak, Allah menjamin jika ada di antara kita yang betul-betul menjalankan sholat dengan baik, maka akan membuahkan perilaku yang baik. Ono arek sembayangi getu tapi kendaane getu, ada yang salah dalam sholatnya. Betul? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat jika ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan membuahkan tanha anil fahsya. Fahsya, kemaksiatan yang bersumber dari syahwat. Kalau ada anak sholatnya yes, tapi fahsanya tetap jalan, berarti ada yang salah dalam sholat. Mungkin sholatnya tantul, assalamualaikum muncul. Ada gak yang teman semacam itu? Ada gak yang teman semacam itu? Kalau kita sholat harus membuahkan
al-fahsya, hindari hal-hal yang menyebabkan syahwat kita akan tergugah. Porno aksi, hindari. Alhamdulillah. Siap? Siap? Pornografi, hindari. Siap? Siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba saya ingin tahu jawaban kalian semuanya. Porno aksi? No. Katakan no. Porno aksi? No. Pornografi? No. Pacaran? Yes. No. Yes. Ditunda dulu sampai kita sarjana. Alhamdulillah. Ojo kuwatir gak payu. Paham? Kon sekolah sing temen kuliah iso umlot kok wedok sak Indonesia koyo aku bikin rabi awak. Tepuk tangannya mana? Nah, Ustaz khawatir tidak ada judulnya, semuanya Allah senantiasa menyiapkan jodoh kalian yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teknis dengan pacaran paling ganggu konsen. Konsen. Males belajar moto kakean den. Betul. Betul. Males ngaji moto kakean delok porno. Alhamdulillah ini. Kalau ada anak siswa di antara kita yang masih aktif tekun pornografi, porno aksi, pacaran, hati-hati, sholatnya harus perlu dipertanyakan. Kira-kira benar apa tidak? Setuju? Setuju? Makanya lewat peringatan Isra dan Mi'raj, mari kita belajar sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Tolong hati-hati. Ojo atik nio so. Coba anak-anak, keutamaan yang paling afdol sholat 5 waktu. 1 sholat subuh malam Jumat. Usahakan. Selain itu tetap sholat subuh. Ini keutamaan jamaah yang lebih afdol melebihi